episode 162, mengungkapkan perasaan. Fei Hung bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Xin Wanying sebelum binatang iblis membunuhnya. Kau tidak perlu berterima kasih. Xin Wanying menggelengkan kepalanya sedikit dan berbisik. Fei Hung tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit pada sedikit ketidakpedulian yang masih ditunjukkan Xin Wanying ke arahnya. Tetapi dia tidak peduli dengan hal itu. Siapapun yang menyelamatkan keluarganya akan mendapatkan rasa hormat dan bantuannya. Oleh karena itu, Fei Hung sangat berterima kasih. Fei Hung memiliki trauma karena pembunuhan keluarganya di masa lalu, serta pembunuhan beberapa teman wanita yang sangat dekat yang banyak membantunya ketika dia mulai di jalur kultivasi. Jadi sekarang dia tidak ingin kehilangan orang-orang yang dekat dengannya. Kau mungkin membenciku karena aku tahu sangat jelas bahwa kau tidak menyukaiku. Meskipun sebenarnya aku tahu apa yang telah aku lakukan untuk membuatmu marah. Tapi Yin adalah keluargaku, jadi aku tidak akan membencimu. Aku akan stres dan gila jika terjadi sesuatu padanya dan akan melakukan pembantaian. Fei Hung berbicara lagi, membuat Xin Wanying menatap matanya. Kau memiliki rasa hormat dan rasa terima kasihku dan bantuanku. Jadi, jika suatu hari kau membutuhkan bantuanku, selagi aku masih ada, aku akan membantumu dengan cara apapun yang kau inginkan. Itu janjiku untukmu. Fei Hung berkata dan tersenyum pada Xin Wanying. Tidak semua orang memutuskan untuk mengambil resiko atau bahkan mengorbankan diri demi orang lain. Hanya orang-orang yang baik hati dan terhormat yang lebih suka menderita dan menanggung penderitaan orang lain, sehingga orang lain bisa damai dan tentram. Kebanyakan orang lebih suka menyelamatkan diri mereka sendiri, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Tidak peduli apakah mereka adalah orang-orang yang dekat dengan mereka atau bahkan kerabat yang sedarah dengan mereka sendiri. Fei Hung telah menyaksikan ini berkali-kali, jadi dia yakin bahwa Xin Wanying bukanlah seseorang yang egois dan bahkan lebih suka mengorbankan kebahagiaan dan hidupnya sendiri agar orang lain baik-baik saja. Xin Wanying menatap ekspresi jujur Fei Hung. Jantungnya boleh berdetak kencang semakin dia melihat pemuda ini dan melihat senyum tulus dan mata pemuda ini yang memikat jiwanya. Xin Wanying perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai pipi Fei Hung sambil berbisik. Aku tidak membencimu. Sambil mengatakan itu, Xin Wanying mengangkat kepalanya dan perlahan, tapi berani mengarahkan bibirnya yang indah ke bibir Fei Hung, dan akhirnya mencium Fei Hung. Xin Wanying menatap ekspresi jujur Fei Hung. Jantungnya mulai berdetak kencang, semakin dia melihatnya. Selain itu dia melihat senyum tulus dan mata Fei Hung yang memikat jiwanya. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan dengan lembut membelai pipi Fei Hung sambil berbisik kembali. Aku tidak membencimu. Sambil mengatakan itu, Xin Wanying mengangkat kepalanya dan perlahan berani mengarahkan bibirnya yang indah ke bibir Fei Hung untuk akhirnya menciumnya. Fei Hung terkejut karena dia tidak pernah mengharapkan tindakannya tiba-tiba ini dari Xin Wanying. Dengan pikirannya yang kacau, dia tanpa sadar mulai menggerakkan bibirnya sehingga dia bisa lebih merasakan bibir Xin Wanying. Dengan kaku dan sangat canggung, Xin Wanying mencium Fei Hung. Karena ini adalah pertama kalinya dia mencium seorang pria. Tetap saja, Fei Hung merasa bahwa bibir Xin Wanying sangat lembut dan indah. Keduanya mulai berciuman dengan menggebu-gebu. Xin Wanying mulai memahami apa itu ciuman. Jadi dia dengan cepat terbiasa menjadi mabuk oleh ciuman dan gairah mereka. Xin Wanying memisahkan bibirnya dari Fei Hung, sementara dia menarik nafas panjang dan bersandar sepenuhnya di dada Fei Hung dan menundukkan kepalanya. Aku tahu bahwa aku hanya akan menjadi satu wanita lain untukmu, dan kau tidak akan berbalik untuk membalas perasaanku. Jadi aku mencoba menghilangkan perasaan yang aku miliki terhadapmu. Karena itulah, aku ingin bersikap dingin padamu, agar kau tidak berbicara denganku dan menjadi kurang dekat denganmu. Xin Wanying berbisik sedih saat dia meremas pakaian Fei Hung dengan erat dengan jari-jarinya. Fei Hung memiringkan kepalanya dengan bingung saat mendengar ini. Dia telah memiliki Lin Meng dan Ling Xi, dan kemudian mengetahui bahwa Zhang Yang juga jatuh cinta padanya.
Dan sekarang ditambah satu wanita lagi, Xin Wanying. Meskipun Fei Hung tahu bahwa dalam hubungan pria dan wanita, dia selalu memiliki karma buruk, perubahan besar ini sulit dipercaya ketika dia jatuh ke dunia kecil ini. Yang tersisa hanyalah Wang Ying yang juga memiliki perasaan untuknya. Fei Hung merasa bahwa sebuah ini adalah mimpi, seperti serangan jiwa yang bermain-main dengan pikirannya. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa aku jatuh cinta padamu ketika kita hanya punya sedikit waktu untuk saling mengenal? Xin Wanying berbicara lagi. Kau telah menyelamatkan ibu saya, membuat saya berterima kasih kepadaku, dan aku merasa bahwa aku tidak akan pernah bisa membalas pertolonganmu. Tetapi, ketika kau melindungi aku lagi dan lagi, aku merasa bahwa kau melakukannya tanpa mengharapkan imbalan apapun, meskipun kau akan mendapatkan banyak masalah. Sama seperti kau menyelamatkan aku dan keluargaku baru-baru ini, ketika Luo Feng datang ke kediaman kami dengan semua binatang yang menyerang kami. Tindakanmu itu membuat perasaanku terhadapmu lebih kuat. Dan terlebih lagi, pada saat ini kau kembali untuk menyelamatkanku lagi. Hari-hari ini aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Fei Hung tidak menjawab apa-apa, tetapi mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan Xin Wanying, sambil terus memegangi tubuhnya dan mencium aromanya yang menawan. Aku juga bersikap dingin padamu karena aku telah berjanji pada seorang wanita yang sudah aku anggap adikku. Yang pertama Lingxi. Karena kami selalu bersama sejak kita masih kecil, jadi kami bahkan berani berbagi pria yang sama untuk tetap bersatu. Sebagai saudara perempuan, tetapi dia seperti saudara perempuan kandungku. Jadi aku tidak ingin meninggalkannya. Dan terlebih lagi, ketika seluruh keluarganya meninggal, ketika dia masih kecil dan hanya dia dan saudara laki-lakinya yang tersisa. Namun, aku tidak akan bisa memenuhi janjiku, karena aku tidak akan bisa melupakanmu. Dan yang terpenting, karena adik Shi akan memperkenalkanku kepada orang yang dia cintai. Jadi aku juga akan bertemu dengan pria itu. Karena pria itu adalah orang pertama yang membuat dia jatuh cinta. Oleh karena itu, aku pikir mungkin aku bisa melupakanmu dengan bertemu pria itu. Tapi sekarang, aku merasa bahwa kau akan menjadi satu-satunya pria dalam hidupku. Dan aku tidak akan pernah bisa mendapatkanmu. Jadi, aku harus meminta maaf kepada Dixie karena tidak memenuhi janji kami. Fei Hung merasa kepalanya akan meledak, karena dia tidak bisa dengan cepat memproses semua yang terjadi di antara wanita-wanita ini.